Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Hari ini, Senin, tanggal 1 Maret 2021, akan dilaksanakan sidang ujian tugas akhir prarancangan pabrik dengan judul Prarancangan pabrik asam lemak dari crude palm oil atau CPO dan air menggunakan proses hidrolisis dengan kapasitas 85.000 ton per tahun. Dan perkenalkan, nama saya Nadia Agustin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama saya, yaitu Ibu Sri Rejeki SSI MSc, dan dosen penguji kedua, yaitu Bapak Syahrul Hoiri, SSI, MN. Dan pembimbing pertama, yaitu Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi, STMT, dan dosen pembimbing kedua, yaitu Ibu Wifi Nadiah Ivontianti, SSI, MN. Terima kasih telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir prarancangan pabrik. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Hal ini dipertegas lagi oleh GAPKI, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, di mana sekitar 75% kebutuhan CPO di dunia disuplai dari negara Indonesia. Setiap tahunnya, produksi crude palm oil atau CPO di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu provinsi yang memproduksi crude palm oil atau CPO yaitu Kalimantan Barat. Produksi CPO di Kalimantan Barat pada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada grafik dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Produksi CPO di Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, produksi CPO di Kalimantan Barat sebesar 2.168.136. Pada tahun 2016, sebesar 2.192.591. Pada tahun 2017, sebesar 2.784.180. Pada tahun 2018, sebesar 3.086.889. Pada tahun 2019, sebesar 3.551.825. CPO sendiri dapat digunakan sebagai bahan baku di industri pangan maupun di industri non-pangan. Dengan potensi ketersediaan crude palm oil atau CPO di Indonesia, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut crude palm oil atau CPO menjadi produk-produk yang memiliki nilai lebih tinggi, dengan tujuan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Salah satu industri yang menggunakan bahan baku crude palm oil atau CPO ini adalah industri oleokimia. Pada industri oleokimia, memiliki berbagai macam produk. Salah satunya adalah fatty acid atau asam lemak. Dapat dilihat pada tabel 1, data kebutuhan asam lemak di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, kebutuhan asam lemak di Indonesia sebesar 157.616 ton per tahun. Pada tahun 2015, sebesar 165.906 ton per tahun. Pada tahun 2016, sebesar 170.934 ton per tahun. Pada tahun 2017, sebesar 173.555 ton per tahun. Pada tahun 2018, sebesar 205.517 ton per tahun. Untuk memproduksi asam lemak atau fatty acid ini menggunakan proses hidrolisis. Hidrolisis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode Twichell,
Yang kedua, metode continuous high pressure splitting atau Coolgate-Emery. Yang ketiga adalah metode autoclave batch splitting. Pada proses kami menggunakan metode continuous high pressure splitting atau Coolgate-Emery, di mana pada proses ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, konversi tinggi, yaitu 97–99%. Yang kedua, waktu reaksi yang relatif singkat, yaitu 2–3 jam. Yang ketiga, dapat berlangsung tanpa adanya katalis. Produk dan kegunaannya. Pada produk utama yaitu asam lemak, dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan lilin, pembuatan karet, pembuatan kosmetik, pembuatan obat-obatan, dan pembuatan surfaktan. Sedangkan untuk produk sampingnya, yaitu berupa gliserol, dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kosmetik, pembuatan obat-obatan, pembuatan surfaktan, dan pembuatan produk biskuit yang rendah lemak. Penentuan kapasitas pabrik dilihat dari yang pertama, nilai ekspor asam lemak, yang kedua, nilai impor asam lemak, yang ketiga, nilai kebutuhan asam lemak, yang keempat, nilai produksi asam lemak yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah nilai ekspor asam lemak. Untuk variabel X, yaitu tahun, dan variabel Y, yaitu data ekspor ton per tahun. Dari grafik, dengan menggunakan metode regresi linear, maka didapatkan persamaan untuk ekspor asam lemak pada tahun 2023, yaitu Y sama dengan 45.997 X dikurang 9 dikali 10 pangkat 7. Didapat nilai ekspor untuk tahun 2023 yaitu sebesar 3.051.931 ton per tahun. Yang kedua ini adalah impor asam lemak dengan variabel X yaitu tahun, variabel Y data impor ton per tahun. Dari grafik dengan menggunakan metode regresi linear, maka didapatkan persamaan untuk nilai impor asam lemak pada tahun 2023 yaitu Y sama dengan 4046,3 X dikurang 8 dikali 10 pangkat 6. Maka didapat nilai impor untuk tahun 2023 yaitu sebesar 185.665 ton per tahun. Yang ketiga, untuk konsumsi asam lemak dengan variabel X yaitu tahun dan variabel Y yaitu data konsumsi ton per tahun. Dari grafik dengan menggunakan metode regresi linear, maka didapatkan persamaan untuk nilai konsumsi asam lemak pada tahun 2023 yaitu Y sama dengan 10.345 X dikurang 2 dikali 10 pangkat 7. Maka didapat nilai konsumsi asam lemak untuk tahun 2023 yaitu sebesar 927.935 ton per tahun. Kemudian, untuk produksi asam lemak dengan variabel X yaitu tahun, variabel Y yaitu data produksi ton per tahun. Dari grafik dengan menggunakan metode regresi linear, maka didapatkan persamaan untuk produksi asam lemak pada tahun 2023 yaitu Y sama dengan 6.544,8 X dikurang 1 dikali 10 pangkat 7. Di mana nilai produksi untuk tahun 2023 yaitu sebesar 3.240.130 ton per tahun. Maka kapasitas perancangan peluang sama dengan konsumsi ditambah ekspor dikurang impor ditambah produksi. Didapat peluang yaitu sebesar 554.071 ton per tahun.
Kapasitas pabrik asam lemak atau fatty acid yang akan didirikan pada tahun 2023 diambil 15% dari peluang. Diperoleh kapasitasnya sebesar 85.000 ton per tahun. Gross profit margin atau margin keuntungan kotor merupakan suatu indikator yang menunjukkan efisiensi produk dari perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan atau laba. Pada pabrik ini menggunakan bahan baku CPO dengan harga 9.288 per kilogramnya untuk produk asam lemak sebesar 39.181 per kilogramnya, untuk gliserol sebesar 13.196 per kilogramnya. Kemudian, untuk yield asam lemaknya sebesar 80%, untuk yield gliserolnya sebesar 17%. Untuk menghitung GPM, yaitu harga produk dikali yield dikurang harga bahan baku. Untuk harga bahan baku asam lemak sebesar 39.181 dikali 80% ditambah produk asam lemak sebesar 13.196 dikali 17% dikurang harga bahan baku CPO-nya sebesar 9.288. GPM yang dihasilkan sebesar Rp24.300. Selanjutnya, penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik harus memenuhi berbagai faktor. Selanjutnya, penentuan lokasi pabrik. Untuk penentuan lokasi pabrik harus memenuhi beberapa faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Untuk faktor primer, yaitu pemasaran produk, sarana transportasi, tenaga kerja, dan penyediaan utilitas. Kemudian, untuk faktor sekunder, yaitu suhu, iklim, tanah, kemudian kemasyarakatan, kemudian kebijakan pemerintah. Untuk lokasi pabrik asam lemak ini akan didirikan di Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah deskripsi proses dan utilitas. Secara umum, proses produksi asam lemak dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan bahan baku, yang kedua, proses continuous fat splitting, yang ketiga, pemurnian asam lemak. Untuk tahapan pertama, yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku sendiri yaitu crude palm oil atau CPO didatangkan dari pabrik PTPN 13 yang berada di Rimba Belian, Kabupaten Sanggau. Kemudian bahan baku air diperoleh dari Sungai Kapuas, yaitu sungai yang terdekat dari pendirian pabrik. Kemudian, bahan baku CPO akan disimpan di dalam tangki penyimpanan CPO yang berada pada suhu 50 derajat Celcius. Untuk menjaga suhu tetap berada pada 50 derajat Celcius, digunakan koil pemanas. Kemudian, untuk bahan baku air sendiri akan disimpan di dalam tangki penyimpanan air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian, kedua bahan baku ini akan menuju heater. Fungsi heater sendiri untuk memanaskan bahan baku. Untuk air, menuju heater air. Kemudian, dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Kemudian, bahan baku CPO akan dipanaskan dari suhu 50 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Kemudian, kedua bahan baku ini menuju reaktor. Pada reaktor, kedua bahan baku akan bereaksi menghasilkan produk utama, yaitu asam lemak, dan produk samping berupa gliserol.
Pada reaktor sendiri, yang digunakan adalah jenis reaktor alir tangki berpengaduk, yaitu RATB. Kemudian, pada reaktor digunakan suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 50 atm. Untuk menjaga suhu dan tekanan stabil, digunakanlah steam. Untuk suhu steam sendiri berada pada suhu 257 derajat Celcius dan tekanan 45 atm. Kemudian, reaktor yang digunakan sebanyak 3 buah. Kemudian, produk dialirkan menuju flash tank. Pada flash tank sendiri berfungsi untuk menurunkan tekanan dari 50 atm menjadi 1 atm dan diikuti penurunan temperatur dari 250 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius. Karena pada flash tank terdapat vakum. Kemudian dari flash tank menuju dekanter. Pada dekanter sendiri berfungsi untuk memisahkan produk asam lemak dan produk samping gliserol. Pada dekanter terjadi 2 lapisan. Pada lapisan atas yaitu asam lemak dan CPO yang masih terikut. Kemudian pada lapisan bawah yaitu gliserol dan air. Kemudian untuk lapisan atas akan menuju skimmer dan untuk lapisan bawah akan menuju cooler. Kemudian pada dekanter tidak terjadi perubahan tekanan dan temperatur produk. Kemudian untuk lapisan atas yang menuju skimmer yaitu asam lemak dan CPO yang masih terikut. Untuk asam lemak dan CPO di skimmer terjadi pemisahan, yaitu asam lemak kemudian menuju dryer dan CPO yang masih terikut akan menuju tangki penyimpanan sementara CPO. Kemudian untuk lapisan bawah yaitu gliserol akan menuju cooler. Pada cooler sendiri berfungsi untuk menurunkan temperatur produk dari temperatur 110 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Kemudian, produk samping ini yang berupa gliserol dan air menuju tangki penyimpanan gliserol dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian, produk asam lemak yang telah terpisah dari CPO yang masih terikut akan menuju dryer. Pada dryer sendiri berfungsi untuk menguapkan air yang masih terdapat di asam lemak. Kemudian, asam lemak yang telah airnya teruapkan menuju cooler. Fungsi cooler sendiri untuk menurunkan temperatur. Temperatur sendiri turun dari 110 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian, asam lemak yang temperaturnya telah turun akan menuju tangki penyimpanan asam lemak pada temperatur 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah untuk kebutuhan utilitas. Yang pertama, unit penyediaan dan pengolahan air bersih. Untuk unit ini bertugas menyediakan air untuk keperluan industri maupun rumah tangga. Kebutuhan air bersih terdiri dari kebutuhan air pembangkit steam, kebutuhan air pendingin, kebutuhan air proses, kebutuhan air servis, kebutuhan air domestik, dan total kebutuhan air bersih yaitu 348.387 kg per jam. Kemudian, unit penyediaan steam. Untuk unit ini bertugas menyediakan steam sebagai media pemanas pada proses produksi. Untuk mencukupi kebutuhan steam untuk proses dengan kapasitas 288.557 kg per jam. Kemudian, unit penyediaan listrik. Unit penyediaan listrik bertugas untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh area pabrik. Kemudian, kebutuhan listrik pabrik terdiri dari listrik untuk keperluan proses,
listrik untuk utilitas, listrik untuk penerangan dan AC, listrik untuk laboratorium, bengkel dan instrumentasi. Untuk total daya listrik sebesar 23.083 horsepower. Kemudian, unit penyediaan udara bertekanan berfungsi untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai penggerak alat-alat kontrol yang bekerja secara pneumatik serta pembersihan pabrik. Kebutuhan udara tekan sebesar 1,33 meter kubik per jam. Kemudian, unit penyediaan bahan bakar. Unit ini bertugas untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pada boiler dan generator. Bahan bakar yang digunakan terdiri dari yang pertama solar sebesar 68,13 liter per jam. Yang kedua, batu bara sebesar 84 pounds per jam. Selanjutnya adalah penanganan limbah. Pada proses produksi asam lemak sendiri menghasilkan 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Untuk limbah padat sendiri dihasilkan dari sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik sendiri adalah sampah yang dapat diurai, seperti sampah sisa-sisa dari makanan. Kemudian, sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri adalah sampah yang tidak dapat diurai, seperti sampah plastik, sampah masker, dan hair cover bekas. Kemudian, untuk penanganan limbah padat sendiri, limbah padat dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian, limbah padat akan diangkut menggunakan truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir yang berada di desa Kosak. Kemudian, untuk limbah cair. Limbah cair sendiri berasal dari limbah cair proses dan limbah cair dari unit utilitas. Limbah cair yang berasal dari limbah cair proses yaitu berupa tumpahan minyak. Kemudian, limbah cair yang berasal dari limbah utilitas berasal dari unit clarifier, air backwash dari unit sun filter, dan aktif karbon. Karena pada unit utilitas menggunakan bahan-bahan kimia seperti tawas, asam sulfat, natrium hidroksida, dan klorin. Kemudian, untuk penanganan limbah cair sendiri ada 3, yaitu air limbah masuk ke dalam kolam anaerobik, kemudian masuk ke kolam fakultatif, dan yang terakhir masuk ke kolam aerobik. Untuk yang pertama, yaitu air limbah akan masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini, limbah cair dari dasar kolam naik melewati lumpur anaerobik dalam bentuk pelet atau granular. Setelah itu, air lumpur mengalir melalui separator 3 fasa, yaitu air, lumpur, dan biogas. Separator sendiri berada pada bagian atas kolam. Fungsi separator sendiri untuk memisahkan larutan dengan biogas, sedangkan lumpur bakteri keluar dari blanket yang kemudian menuju kembali ke kolam. Kemudian, air limbah akan mengalir ke kolam fakultatif. Pada kolam ini berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik karbon, yaitu BOD dan COD yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 250 hingga 400 mg per liter. Kemudian, limbah cair akan masuk ke kolam aerobik. Dalam kolam aerobik ini, air limbah yang keluar dari kolam fakultatif diolah dengan menggunakan mikroorganisme. Kemudian, dalam kolam ini, senyawa-senyawa dalam air diubah menjadi mikroba baru dan senyawa yang lebih sederhana. Kemudian, untuk limbah black water.
Limbah black water yang ada pada pabrik asam lemak akan dibuang menuju septic tank. Septic tank sendiri terbuat dari beton, yang dimana pada septic tank ini terjadi proses pengendapan dan proses anaerobik untuk mengurangi padatan dan material organik. Kemudian, untuk limbah gas. Untuk limbah gas sendiri berasal dari pembakaran pada unit boiler dan hasil buangan uap air dari proses pada alat flash tank dan vacuum dryer. Untuk limbah yang berasal dari pembakaran pada unit boiler akan masuk menuju siklon. Kemudian, hasil buangan uap air proses pada alat flash tank dan vacuum dryer akan menuju kondensor. Kondensor yang digunakan adalah jenis barometric kondensor, yang kemudian airnya akan digunakan sebagai air umpan untuk boiler. Untuk tata letak dan organisasi perusahaan. Untuk tata letak sendiri, tata letak merupakan suatu perencanaan penempatan fasilitas-fasilitas pabrik yang meliputi tempat bekerja karyawan, tempat peralatan, dan tempat penyimpanan bahan, baik bahan baku maupun produk. Untuk tata letak pabrik sendiri, terdapat kantor, laboratorium, area proses, area perluasan, area pengolahan limbah, area bongkar muat, fire station, utilitas, area pembangkit, workshop, kemudian ada taman, ada kantin, poliklinik, musola, parkir mobil dan motor, parkiran teknik. Untuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan yang ada di pabrik asam lemak terdiri dari direktur utama yang membawahi manajer produksi, manajer administrasi, dan manajer keuangan. Untuk manajer produksi, membawahi supervisor teknik, supervisor elektrik, supervisor utilitas, dan supervisor quality control. Untuk setiap supervisor akan dibantu oleh staf. Kemudian, untuk manajer administrasi, membawahi supervisor administrasi dan supervisor HRD. Setiap supervisor akan dibantu oleh staf. Manajer keuangan membawahi supervisor pemasaran dan supervisor keuangan. Setiap supervisor akan dibantu oleh staf. Selanjutnya, analisis ekonomi. Untuk analisis ekonomi sendiri, memiliki berbagai parameter kelayakan, yaitu profit sebelum pajak, profit sesudah pajak, return on investment atau ROI sebelum pajak, return on investment atau ROI sesudah pajak, payout time atau POT sebelum pajak, payout time atau POT sesudah pajak, break even point atau BEP, shutdown point atau SDP, dan discount cash flow atau DCF. Untuk parameter kelayakan profit sebelum pajak dengan hasil hitungan sebesar 1.409.233.144 rupiah. Sedangkan profit sesudah pajak hasil hitungannya sebesar 1.554.674.858 rupiah. Sedangkan untuk return on investment atau ROI sebelum pajak yaitu 40%. Untuk return on investment atau ROI sesudah pajak sebesar 30%. ROI sendiri adalah perkirakan keuntungan yang didapat diperoleh setiap tahun, didasarkan pada kecepatan pengembalian modal tetap yang diinvestasikan. Kemudian, untuk standar kelayakan dari ROI sendiri. Untuk low risk,
ROI sendiri maksimal 11%. Sedangkan untuk ke high risk, maksimum nilai ROI sebesar 44%. Untuk payout time atau POT sebelum pajak, yaitu 0,72 tahun. Untuk payout time atau POT sesudah pajak adalah 0,78 tahun dengan standar maksimal 2 tahun. POT adalah waktu yang dibutuhkan pabrik sejak dari mulai beroperasi untuk melunasi investasi awal dari pendapatan yang diperoleh. Kemudian, untuk break-even point atau BEP sebesar 48,58% dengan standar kelayakan 40-60%. Untuk break-even point atau BEP merupakan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan dalam suatu perusahaan. Kemudian, shutdown point atau SDP sebesar 21,95% dengan standar kelayakan sebesar 30%. Untuk shutdown point atau SDP adalah suatu titik penutupan usaha perusahaan dalam menjalankan operasinya, di mana ada kemungkinan untuk mengalami kerugian ataupun keuntungan. Penyebabnya antara lain variable cost yang terlalu tinggi atau bisa juga karena keputusan manajemen akibat tidak ekonomisnya suatu aktivitas produksi. Kemudian, untuk diskon cash flow atau DCF, hasil perhitungan didapat 417.967.889 rupiah. Untuk diskon cash flow ini adalah satu metode yang digunakan untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep dari DCF ini yaitu jika kita menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen. Dengan kata lain, yaitu untuk mengestimasi arus dana pada masa yang akan datang. Untuk analisis ekonomi yang dilihat dari grafik. Pada grafik ini, kita dapat melihat untuk variabel X, yaitu tahun, untuk variabel Y, yaitu jumlah uang. Dari grafik, kita dapat melihat dan menentukan nilai BEP dan nilai SDP. Untuk menentukan nilai BEP, dapat dilihat dari titik potong, yang berasal dari nilai SA atau sales value atau hasil penjualan dengan nilai RA, yaitu pada produksi maksimum, sebesar 49%. Sedangkan untuk nilai SDP dapat kita tentukan dengan melihat titik potong dari nilai SA atau sales value atau hasil penjualan dengan nilai FA pada produksi maksimum, sebesar 22%. Kemudian, untuk kesimpulan dari pendirian pabrik asam lemak ini, yaitu yang pertama, kapasitas pabrik asam lemak yang digunakan sebesar 85.000 ton per tahun. Yang kedua, pabrik beroperasi selama 330 hari per tahun dengan sistem operasi kontinu selama 24 jam per hari. Yang ketiga, bentuk badan usaha adalah perseroan terbatas atau PT dengan jumlah karyawan 75 orang. Yang keempat, pabrik akan didirikan di Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Yang kelima, untuk analisis ekonominya, dengan parameter kelayakan, profit sebelum pajak, dan hasil perhitungannya sebesar 1.406.836.233.144 rupiah. Sedangkan untuk profit sesudah pajak
sebesar 1.055.854.674.858. Sedangkan untuk ROI sebelum pajak sebesar 40%, untuk ROI sesudah pajak sebesar 30%, dengan maksimal ROI-nya sebesar 44%. Dan untuk POT sebelum pajak adalah 0,72 tahun, dan untuk POT sesudah pajak adalah 0,78 tahun dengan maksimal 2 tahun. Untuk break-even point-nya atau BEP sebesar 48,58%. Untuk shutdown point-nya atau SDP sebesar 21,95% dengan maksimal 30%. Untuk diskon cash flow-nya atau DCF, hasil perhitungannya didapat sebesar 487.967.889. Untuk kesimpulan dari analisis kelayakan ekonominya, pabrik asam lemak ini layak didirikan karena untuk nilai BEP masuk dalam rentang 40% hingga 60% dan SDP-nya di bawah 30%, yaitu sebesar 22%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.